Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang bernama Ananda Eka Nurrahmasari, Diah Novitasari, Khairunisa Putri Ningtyas, Nina Daliatul Hasana, dan Virgilia Tutugulugokok akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami membahas tentang NCP. Yang pertama ada definisi NCP. NCP sendiri merupakan suatu metode pemecahan masalah gizi yang sistematis yang dilakukan oleh seorang dietetik profesional gizi untuk suatu hal yang kritis dan membuat keputusan terkait permasalahan gizi serta membuat keamanan dan perawatan nutrisi berkualitas yang efektif. Perbedaan diagnosi gizi. 1. Diagnosi medis yaitu dibuat dan menjadi kewenangan dokter berdasarkan kriteria kondisi patologis tertentu yang telah disepakati. Permanen atau sama selama penyakit tersebut masih ada pada pasien dan belum hilang tanda dan gejalanya. 2. Diagnosi gizi. Diagnosi gizi dibuat dan menjadi kewenangan ahli gizi berdasarkan atas kriteria problem gizi, yaitu problem terkait asupan, problem terkait klinik, problem terkait perilaku atau lingkungan, dan lain-lain. Dapat berubah dengan cepat atau sesuai dengan kondisi pasien. Model NCP yaitu terdiri atas 4. Pertama, outer ring. Outer ring mempengaruhi bagaimana klien atau pasien menerima informasi gizi. Selanjutnya, middle ring. Middle ring yaitu membedakan profesi gizi yang unik dengan profesi yang lain. 3. Inner ring. Inner ring menggambarkan tahapan NCP atas pentingnya kolaborasi dengan klien. Yang terakhir, area outside the ring, yaitu melakukan screening atau referral system of outcomes management system. Tahapan NCP. 1. Nutrition assessment. 2. Nutrition diagnosis, membahas problem atau masalah pada gizi. 3. Nutrition intervention, membahas etiologi. 4. Monitoring dan evaluasi, membahas SING dan simptom. Selanjutnya ada definisi domain. Domain intake membahas tentang asupan gizi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak dari standar kebutuhan. Domain NI klinikal, problem gizi yang muncul akibat gangguan medis dan fisik. Yang terakhir ada domain behavior, problem gizi terkait masalah gizi, tingkah laku, kepercayaan, akses terhadap makanan. Domain intake terdiri dari asupan, lalu dari asupan ada keseimbangan energi, lalu ada asupan oral dan nutrisi pendukung, ada asupan cairan, senyawa bioaktif, dan juga zat gizi. Zat gizi mempunyai 5 cabang yang terdiri dari lemak dan kolesterol, protein, karbohidrat dan serat, vitamin, dan juga mineral. Kata kunci cairan, senyawa bioaktif, dan zat gizi. Yang pertama, tidak adekuat. Yang kedua, kelebihan. Zat gizi yang pertama, peningkatan. Yang kedua, penurunan. Yang ketiga, kelebihan. Yang keempat, tidak adekuat. Dan yang kelima, tidak sesuai. Domain klinikal terdiri atas fungsional, biokimia, berat badan, dan juga malnutrisi. Selanjutnya ada domain behavior atau domain perilaku. Domain perilaku ini terdapat di domain problem perilaku lingkungan yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengetahuan kepercayaan, 2. Aktivitas fisik dan fungsi, 3. Keamanan pangan dan akses. Namun saat ini hanya menggunakan 2 contoh, yaitu pengetahuan dan kepercayaan dan aktivitas fisik dan fungsi. Yang pertama ada NB1 tentang pengetahuan dan kepercayaan. Ada 7 poin mengenai NB1, yaitu NB1.1
pengetahuan yang kurang terkait makanan dan gizi. Kemudian ada NB1.2 adalah kepercayaan yang salah. NB1.3 tidak siap terhadap perubahan gaya hidup dan diet. NB1.4 kurang monitor diri. NB1.5 adalah pola makan yang salah. NB1.6 tidak patuh terhadap rekomendasi diet. Dan yang terakhir NB1. Lalu yang terakhir ada NB2 adalah aktivitas fisik dan fungsi. Ada 6 poin mengenai NB2, yaitu NB2.1 adalah ketidakaktifan fisik, NB2.2 adalah aktivitas fisik yang berlebihan, NB2.3 adalah ketidakmampuan untuk mengelola perawatan diri, NB2.4 gangguan kemampuan untuk mempersiapkan makanan atau makanan. Kemudian ada NB2.5 adalah kualitas hidup gizi buruk, dan NB2.6 adalah kesulitan makanan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.